Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Giliran sekarang kelas 11 yang kebagian bahasin soal pasti keluar ya untuk PAS alias pekan akhir sekolah, bukan ya, penilaian akhir semester ya. Langsung aja yuk, soal-soal pasaran yang bakal secara pede saya pastiin keluar. Kita skip dulu dinamika rotasi sama kesetimbangan benda tegar, itu terlalu banyak tipe soalnya. Kita yang pasti dulu aja di bab yang rada-rada lebih simpel, ada di fluida statis, yaitu tentang gaya tekan zat cair tuh bismillah kayaknya sih keluar ya, 90% kalau saya bikin soal keluar. Jadi ceritanya kalian bisa skip, bisa pause dan untuk baca soal ini pahamin, dan saya langsung aja to the point ke pembahasannya. Dia minta gaya tekan ya, dan posisi ini statis ya. Kita nggak akan dikasih detail ini soal fluida statis gitu, PAS kan soalnya campur ya. Nah, ketika tidak diketahui adanya aliran, maka ini jelas fluida statis. Dan fluida statis kalau udah permasalahan gaya pasti larinya ke hukum Newton, dimana kita harus analisis gaya-gaya yang ada. Dan sering langsung aja kalian harusnya nyadar gaya apa aja yang terlibat dalam soal ini. Ada gaya tekan yang ditanyakan, ada gaya berat otomatis kalau dia punya massa, dan ada gaya tekan zat cair juga dari airnya karena dimasukin ke air. Jadi ada 3 gaya dengan logika arah seperti ini. Kok tahu sih Pak? Ya karena memang ketentuan dari awal kita ngomongin fluida statis ya, gaya Archimedes atau gaya tekan zat cair arah ke atas, gaya berat ke bawah. Cuma ini kayu, dia kan mau ngambang berarti secara wawasan umum ya. Kalau secara wawasan khusus tinggal dibagi M per V, maka didapat massa jenis kayu bakal lebih kecil daripada massa jenis air, maka dia bakal ngambang. Tapi dia pengen balok kayunya ketahan terbenam, maka harus ada gaya yang ngedorong ke bawah dong, namanya F. Jadi posisinya kita lagi bukan ngomongin benda yang lagi gerak alias bendanya ditahan ya. Berarti sigma F 0, maka yang searah itu cuma W dan F. Gaya Archimedes arahnya berlawanan, dan kita bikin persamaannya jadi F sama dengan, dimana F adalah gaya tekan yang ditanya. Masukin rumusan gaya Archimedes rho GV, rho-nya tentu dari air karena gaya Archimedes atau gaya tekan zat cair ya dari air ya, dan V-nya adalah volume balok yang tercelup karena dia pengen terbenam seluruhnya. Terus W ya M kali G, masukin jawabannya udah nongol tuh ya. Soal simpel, logika dasar aja yang diperlukan buat buka jalan biar ini gampang. Next, nomor 2 masih mainan fluida tapi sekarang dinamis karena ada aliran ya. Fluida dinamis di sini ciri-cirinya kalau ada aliran ya. Ini tentang kontinuitas, dimana belum ada pembahasan mengenai tekanan yang nanti kalau ada berarti menjurusnya ke persamaan Bernoulli ya. Berarti di sini kita mainan kontinuitas karena ini menghubungkan 2 pipa. Konteksnya pipa yang diameter gede sama diameter kecil. Pipa diameter kecil ini disebutnya shower ya, ada 25. Jadi jangan ragu, kita kaliin aja di satu sisinya 25 lubang ya. Oke, jadi debit di awal alias di pipa gede yang nyalurin air ke shower sama dengan debit yang keluar dari showernya. Tentunya yang di shower tinggal kali aja 25 biji. Masukin angka harusnya nggak ada permasalahan ya. Ketika memang di sini datanya itu diameter, maka diameter itu disubstitusi ke A. Karena seperempat dicoret, Pi sama Pi dicoret, maka kita cuma mainan diameter kuadrat nanti ya. Ini seperempat Pi D kuadrat itu apa sih Pak? Ini teh rumusnya A alias luas permukaan si penampang alirannya. Penampang alirannya kan pipa kan bulat biasanya lingkaran. Selesaikan untuk V2 sama dengan, karena V2 itu yang ditanya alias V pada masing-masing lubang shower ya. Ya nggak susah lah dapetin angka segini dari tanpa kalkulator. Tipsnya mainin bilangan berpangkat, jangan terlalu banyak desimal. Oke, next kita ke nomor 3. Kita punya bab elastisitas, dimana pasti ngomongin hukum Hooke sama modulus Young, dan masing-masing jadi soal wajib. Yang pertama dulu deh, hukum Hooke. Dia minta konstanta pegas, ya udah pakai hukum Hooke aja sama dengan F per delta X. Dan F di sini adalah gaya yang bikin pegasnya itu mulur alias bertambah panjang. Tentunya gaya di sini dari beban ya, alias gaya berat. Terus delta X-nya pilih aja salah satu nih. Pilih salah satu beban, maka kita bisa tentukan delta X-nya adalah, kita pakai contoh yang ini ya, 10 cm. Jangan lupa dibuat meter. Dapat 50. Hal yang sama kalau kalian pakai beban 1000, nanti pakai delta X-nya 20 cm, hasilnya juga bakal sama. Ya.
Masih di elastisitas dan tadi ya sudah seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, modulus Young juga pasti keluar ya. Ketika teman-teman pause, silahkan pahami soalnya, maka kalian akan sadar nyari massa itu sama aja nyari gaya ya, gaya dalam konteks rumusan modulus Young ya. Tapi kalau mau lebih formal, kita tahu orang bergelantungan dan ya nggak lagi OTW ya si kawat bajanya, alias dia lagi statis, pakailah hukum pertama Newton. Bobotnya dia itu sama dengan gaya tegangan talinya alias F-nya. Maka ketika kita mencari massa orang ya nanti nyari gaya tegangan tali pada prosesnya, dimana gaya tegangan tali berhubungan dengan modulus Young nanti. Jadi intinya ketika ditanyakan massa ya nanti gaya tegangan tali atau gaya tegangnya itu dibagi aja sama gravitasi. Nah sekarang kita hitung gaya tegangnya dari rumusan modulus Young ya. Ada alarm dulu. Nah jadi sekarang di reshuffle F sama dengan jadilah seperti ini. Sisanya masukin angka-angka doang. Modulus Young ada, terus A-nya jangan lupa dibuat jadi luas lingkaran. Karena dianggap kawatnya itu ketika dia memberikan data diameter, maka luasan permukaan kawatnya adalah lingkaran. Ini 1/4 pi d kuadrat ya, makanya muncul 4 di sini karena dari pi d kuadrat per 4 adalah luas dari lingkaran permukaan kawat. Delta L-nya ada ya, nih katanya 5 cm requestnya ya. Pokoknya data semua ada, dipantengin aja dan ini matematika biasa dapat 427,6 Newton. Tinggal dibagi sama 10 jadilah 42,7. Atau kalau dibulatin sakjane 42,8 ya. Next, nomor 5 kita ganti bab, ada suhu dan kalor. Kalau beberapa buku sih di dalamnya juga ngebahas teori kinetika gas ya, at least di persoalan persamaan gas ideal. Nah, setelah kalian coba pause soal ini, pahami, maka kita tahu ya, kita bakal bermain rasio atau perbandingan dengan acuan dari persamaan gas ideal. Dari persamaan gas ideal ini kita bikin perbandingan dengan mengeliminasi hal yang sifatnya tetap. Variabel yang tetap di sini adalah tentunya temperatur ya, karena di sini ada jelas kata-kata suhu gas tetap dan konstanta Rydberg-nya. Jadi PV per N doang nih yang kita bandingin dalam bentuk seperti ini dong. Kan N-nya disatuin ruasnya dengan PV. Oke. Kita masukin aja angkanya. Dengan pertanyaan kita sebenarnya adalah rasio pertambahan tekanan terhadap tekanan awal. Intinya suruh ngitung tekanan P1 sama P2 sama P1. Maaf lagi ya, bukan P2. Ini delta P-nya dibagi P1. Berarti misi kita mending nyari P1 atau nyari P2 ya. Oke. Jadi kita masukin angka dan better untuk nyari P2 karena nanti kalau dikurangin P1 dapat delta P ya. Wis, nurut dikit. Ini 42 itu P2 itu setelah dihitung-hitung dengan data yang ada dapat 1,2 P1. Ini P2 yang dinyatakan dalam P1, sehingga kalau kita kurangin dengan P1 itu kan sama aja kita dapat delta P yaitu 0,2 P1 ya. Jadi secara nggak langsung ya kalau mau dibikin rasio ya delta P barusan alias 0,2 P1 bagi dengan P1. Jadi jawabannya A ya. Terakhir kita mainan suhu dan kalor lagi, pasti ini keluar soal tentang pemuaian ya, karena sangat bisa dijadikan soal HOTS walaupun nggak jamin susah ya. Ini apa yang terjadi cenah, jadi memang dengan pertanyaan apa yang terjadi maka kita harus analisis ya tumpahnya sebesar apa dan apakah tumpah seperti itu. Yang jelas kalau kita udah pause soal dan coba pahamin, ini ceritanya cangkirnya itu kan nanti bakal dipanasin, air yang di dalamnya juga bakal kepanasan, maka dua-dua benda ini akan terjadi pemuaian. Nah, pemuaiannya lebih gede mana? Kalau lebih gede air atau lebih banyak air yang memuai, otomatis bakal luber alias tumpah. Makanya ya kita hitung satu persatu ya. Pemuaiannya atau pertambahan volumenya berapa? Untuk air masukin angkanya dapat 14,49 cm3 gitu ya. Ini dipantengin ya. Kan delta V, maka pakainya koefisien muai volume gamma ya. Ini ada gammanya air. Tapi ketika kita mencari gammanya si cangkir, maka di sini dapat alfanya doang nih. Dan kita tahu hubungan alfa dengan gamma adalah gamma sama dengan 3 kali alfa. Jadi jangan ketipu, ini langsung dikopas tapi wajib dikali 3 dulu. Karena ini masih nilai alfa, sedangkan rumusan itu mintanya gamma. Jadi setelah dikali 3 seperti ini dapat jawaban 3,36. Dan akhirnya kita tahu air itu luber ya, karena lebih banyak memuainya daripada wadahnya. Seberapa besar tumpahnya tinggal dikurangin aja dan nggak susah.
nih kelihatan. Oke, janji nih bakal ada part 2-nya yang soal tipe pasti mungkin keluar ya. Kalau ini pasti keluar ya. Kalau nggak percaya ya kita buktiin aja. Kalau misalkan salah, saya cuma manusia. Terima kasih banyak deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di part 2.